Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Agus Setiawan. Saya CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 15 Pesawaran. Izinkan saya memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran harus yang pertama adalah memerdekakan dan berpusat pada murid. Lalu yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Lalu yang ketiga adalah tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat adalah membangun budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Lalu yang kelima adalah pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan tuntutan zaman sendiri-sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad 21 tentu sangat berbeda pada murid pada akhir abad 20. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab dalam merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1 berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwa menyelesaikan materi pembelajaran itu jauh lebih penting bila dibandingkan dengan proses. Pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi hanya menghabiskan waktu. Nilai anak besar adalah suatu tujuan dalam mengajar tanpa mau tahu prosesnya. Lalu yang selanjutnya adalah guru adalah satu-satunya sumber ilmu dan siswa hanya menerima materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Pertanyaan yang kedua adalah, apa saja yang berubah dari pemikiran perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi tahu bagaimana seharusnya menjadi seorang guru, yaitu menuntun siswa dalam kegiatan belajar. Pembelajaran lebih mengutamakan proses bukan hasil dan membiarkan anak-anak mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Pembelajaran harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran harus memandang siswa sebagai subjek bukan objek. Merekalah yang harus memegang kendali dalam pembelajaran dan tugas guru hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi mereka belajar. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran yang lebih mengutamakan proses bukan hasil. Lebih menghargai keunikan proses pembelajaran. Selanjutnya adalah menciptakan interaksi yang baik kepada siswa dengan menggunakan metode pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Selanjutnya adalah mengembangkan pendidikan karakter pada siswa dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, gotong royong, sopan santun, lalu ramah, religius, dan mandiri, baik di sekolah maupun di rumah. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.